Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Tri Joko Raharjo, MPD, dan Bapak Imam Sofwan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial. Pada sore hari ini, izinkan saya, Bagas Firmansyah, dengan NIM 120 untuk memimpin jalannya presentasi dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Komunikasi pada Konteks Komunikasi Sosial Budaya. Sebelum presentasi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Firmansyah dengan akhiran NIM 10, ada Nabila Lutfi Sausan dengan akhiran NIM 11, dan yang terakhir ada Anggita Zuliza Maharani dengan akhiran NIM 63. Oke, lalu selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke pemaparan materi yang pertama. Tolong untuk next slide. Oke. Yang pertama, pengertian komunikasi sosial dan budaya. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan ide, gagasan, serta pendapat dari seseorang yang menyampaikan pesan atau sebagai komunikator kepada orang yang menerima pesan atau komunikan. Lalu, sosial merupakan hal yang berkenaan dengan masyarakat. Yang terakhir ada budaya. Budaya yaitu sikap atau perilaku yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu. Bisa next slide. Oke. Jadi, komunikasi sosial budaya adalah komunikasi orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, ataupun perbedaan-perbedaan sosial ekonomi lainnya, ketika orang-orang dari budaya-budaya yang berlainan komunikasi, penafsiran keliru atas sandi merupakan pengalaman yang lazim. Untuk pemaparan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Bisa next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Yang pertama ada homofili. Homofili adalah derajat kesamaan antara pasangan sumber penerima pesan karena sama unsur budayanya yang terdapat pada kepercayaan, pendidikan, atau status sosial. Dimensi-dimensi homofili itu dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama ada homofili dalam penampilan, yang kedua ada homofili dalam latar belakang, yang ketiga ada homofili dalam sikap, yang keempat ada homofili dalam nilai, yang kelima ada homofili dalam kepribadian. Yang selanjutnya ada heterofili. Heterofili adalah derajat ketidaksamaan antara sumber dan penerima pesan karena perbedaan unsur budaya yang terdapat pada kepercayaan, pendidikan, atau status sosial. Nah, selanjutnya peranan bidang homofili dan heterofili ini diterapkan pula dalam komunikasi persuasif untuk mencapai komunikasi yang efektif, cocok, tidak acuan atau referensi, pengalaman dari makna pesan yang disampaikan. Karena itu, penting pula diterapkannya sikap empati, yakni persamaan seseorang dengan orang lain penerima pesan, tetapi fokus utama pada kelompok budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada akulturasi. Akulturasi adalah proses di mana sebuah individu masuk ke dalam kelompok budaya sosial baru ketika ia menahan banyak aspek pada sebuah budaya sebelumnya. Akulturasi bermula dari pembentukan budaya dan programnya melalui proses enkulturasi yang selanjutnya enkulturasi ini terjadi untuk kedua kalinya masuk ke dalam budaya lain seperti imigran masuk berbaur dalam masyarakat pribumi. Akulturasi ini dapat mengarah ke asimilasi. Dampak pada komunikasi ini antara lain terjadi pada faktor kepribadian pribumi yang menyulitkan perspektif
persepsi para imigran dalam penafsiran makna pesan yang berlangsung karena perbedaan unsur-unsur budaya. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Kepada Anggita, saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip komunikasi sosial dalam konteks komunikasi sosial budaya. Yang pertama ada setiap individu memiliki nilai-nilai sosial budaya dan berhak menggunakan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, interaksi sosial mengikuti pola komunikasi secara horizontal. Secara horizontal bukan secara vertikal satu arah. Selanjutnya, empati merupakan kaidah untuk mengatasi sebuah ancaman kegagalan dalam sebuah komunikasi. Berikutnya ada proses komunikasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan tapi juga mendidik nilai-nilai sosial budaya. Perlunya memahami karakteristik komunikasi dan berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi sosial budaya sebagai proses untuk menukar informasi secara terbuka baik dua orang ataupun lebih. Selanjutnya, pentingnya penyerapan komunikasi sosial budaya. Satu, dalam interaksi keseharian kita melibatkan banyak orang yang berada di berbagai latar belakang sosial budaya tersebut. Nah, di sini tuh sosial komunikasi itu sangat penting untuk diterapkan untuk menjalin sebuah komunikasi. Yang kedua, agar komunikasi sosial budaya ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan usaha untuk memahami makna baik pesan baik secara verbal maupun non-verbal dalam komunikasi. Selanjutnya, perlunya mempelajari nilai sosial budaya dari orang-orang yang berinteraksi di lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat menghindari dampak dari miskomunikasi yang akan terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa. Baik, selesai sudah presentasi pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok 7. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.